Profesor Mahfud MD itu bisa mendobrak hal-hal seperti ini karena memalukan loh. Karena memalukan, masa polisi nggak tahu kalau apa yang kami lakukan itu baru di level dasar. Malam hari ini kita bubar dengan baik. Terima kasih untuk Polda Metro Jaya. Terima kasih untuk semuanya yang malam ini sudah membersamai, terutama koordinasi yang sangat. Pemandangan tak biasa terjadi di halaman Polda Metro Jaya. Rismon Hasyoholan Sianipar, ahli digital forensik yang selama ini tampil garang, lantang dan tak gentar di depan kamera, mendadak berubah total. Usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan manipulasi ijazah Presiden ke-7, Joko Widodo, Rismon keluar dalam kondisi yang mengejutkan publik. Diam seribu bahasa, wajah tegang, langkah berat, dan sorot mata yang kosong. Ketegangan makin terasa ketika Kurnia, yang juga tersangka klaster 1 sekaligus pendamping Rismon, tak mampu menahan air mata. Ia menangis terseduh-seduh sambil mengikuti langkah Rismon dari samping. Tangannya bergetar memegang bahu Rismon dan ponsel. Wajahnya merah dan mata berkaca-kaca. Beberapa kali ia berhenti untuk menyeka air mata, namun tangisannya tak berhenti. Bang, mungkin ada statement sedikit bang? Nggak ada bang, nggak ada. Tiga nama besar Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon Sianipar menjalani pemeriksaan maraton selama 9 jam di Polda Metro Jaya. Setelah menjalani pemeriksaan maraton selama 9 jam, Roy Suryo, Rismon Hasyoholan Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa akhirnya rampung diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan rekayasa ijazah Presiden ke-7. Sebagai tersangka, pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka dilaksanakan lebih kurang 9 jam 20 menit. Berawal dari pukul 10.30 sampai dengan 12.00. 12.00 sampai dengan 13.30, lebih kurang 1 jam setengah diberikan kesempatan istirahat untuk melaksanakan ibadah dan makan siang. Dilanjutkan 13.30 sampai dengan 15.30, ini pemeriksaan lanjutan. Dilanjutkan kembali istirahat lebih kurang 1 jam dan berakhir di 18.30. Jumlah daftar pertanyaan untuk tersangka RH ada 157 pertanyaan, tersangka RS 134 pertanyaan, dan tersangka TT ada 86 pertanyaan. Penyidik melaksanakan pemeriksaan dengan prinsip legalitas, prosedural, proporsional, profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan. Kami buka untuk bertanya. Depan dulu. Ya, silakan. Namanya siapa? Ya. Maaf saya ulangi ya Pak ya, saya Feris Karnanda dari Kompas TV. Pak, ini kan merupakan pemeriksaan perdana Roy Suryo dan juga kawan-kawan. Nah, sebetulnya kan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, barangkali pertimbangan dari penyidik itu untuk menahan atau tidak tersangka itu seperti apa? Yang kedua, dalam konteks kasus Roy Suryo ini juga kan kemarin ada Adi Darmawan ya Pak, yang kemudian memohon untuk Roy Suryo ini segera ditahan. Nah, mungkin barangkali dari Polda Metro Jaya seperti apa tanggapannya Pak? Terima kasih. Oke. Pak Dir. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian.
Sebagaimana kita ketahui, pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka hari ini alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan lancar. Saya tadi sudah memastikan proses pemeriksaan dari awal terhadap para tersangka berjalan sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP maupun peraturan Kapolri. Penyidik menjunjung tinggi asas-asas sebagaimana undang-undang yang mengatur kami di dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Hak-hak bagi beliau-beliau untuk mendapatkan istirahat, kemudian makan siang, ibadah, dan lain-lain kami berikan selama proses pemeriksaan tersebut. Dan saat ini pemeriksaan sudah selesai dilakukan untuk sementara waktu. Para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Kami akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan, saksi yang meringankan, begitupun juga terhadap ahli yang meringankan atas permintaan atau permohonan para tersangka. Saya kira itu ya, jelasnya Mbak. Untuk ahli yang diajukan oleh para tersangka ada 2, kemudian untuk saksi yang meringankannya ada 3. Dan kami akan segera melakukan permintaan keterangan terhadap para saksi dan ahli yang dimohonkan oleh para tersangka tersebut. Cukup ya? Sekitar 20 pertanyaan ya, sekitar 20 pertanyaan. Dan saya rasa ini baru pembukaannya, baru pemanasannya. Jadi perkiraan saya karena memang ini adalah beda dengan tiga kali yang pertama dulu, maka memang dan yang menarik adalah pasalnya pun diganti ya. Jadi pasal-pasal itu diganti, pasal-pasalnya diganti, lokus tempus juga diganti ya. Kemudian juga barang buktinya juga diganti juga. Jadi ada 38 ya, ada 38 video itu yang tidak sama dengan waktu saya diperiksa untuk yang pertama, kedua, dan ketiga. Beda ya, beda ya, jadi seperti itu. Nah kemudian tadi ini saya baru mendapatkan pertanyaan yang kurang lebih berkaitan dengan fondasi ilmu saya gitu. Jadi arahannya ya saya barangkali mereka akan bagaimana rupa akan menempatkan saya sebagai orang yang tidak punya kompeten gitu. Padahal saya katakan bahwa ilmu kedokteran yang paling mendasar ya, yang memastikan seseorang itu bisa menjadi dokter, itu adalah ilmu anatomi, fisiologi, dan behavior. Artinya semua orang itu, semua dokter itu memiliki kemampuan untuk melakukan analisis foto dan gambar. Itu bukan sesuatu yang istimewa, bukan suatu hal yang luar biasa, bukan. Semua dokter bisa melakukannya karena itu adalah ilmu yang paling fundamental dari seorang dokter. Masalahnya cuma saya tadi katakan ke pemeriksa mau apa tidak gitu aja dokternya. Jadi apa yang saya lakukan itu tidak sesuatu yang istimewa. Itu baru kalau di ilmu kedokteran itu baru level sekolah dasar lah gitu ya. Belum di level S2 maupun S3 saya gitu. Nah, ketika kemudian mulai naik kepada level kompetensi saya yang lebih advance ya, memang saya punya kompetensi. Saya punya bidang ilmu neuroscience, bidang ilmu behavior, bidang ilmu sosiopidemiologi yang memang itu related sekali dengan apa yang saya lakukan. Ya, terkait dengan penelitian yang saat ini kami bertiga lakukan. Jadi nothing kayak tidak ada sesuatu yang istimewa dari yang kami lakukan. Seperti
Bang Rismon Sianipar ya katakan bahwa ilmunya dia digital forensik yang dia lakukan untuk melakukan penelitian terhadap ijazah maupun terhadap skripsi Jokowi itu baru ilmu level sekolah dasarnya digital forensik. Belum sesuai dengan ilmunya, puncaknya ilmunya dia gitu. Jadi ini sebetulnya adalah sesuatu yang biasa-biasa saja bagi kami. Ya, jadi bukan sesuatu yang istimewa gitu. Masalahnya kok kenapa cuma 3 orang ya? 3 orang aja yang berani gitu. Ya artinya para dokter pun harusnya bisa melakukan analisis seperti yang saya lakukan. Para ahli digital forensik pun juga bisa melakukan yang seperti yang Rismon lakukan. Bahkan dia bilang bahwa apa yang kemudian dia tulis dalam buku ini ya, penelitian tentang ijazah ini dia ajarkan di semester 3 sampai semester 5 di S1. Untuk teknik informatika dan teknik elektro untuk digital forensik gitu loh. Jadi ini sebetulnya bukan suatu bidang keahlian yang advance, itu enggak, biasa aja. Jadi itu mereka harus tahu ya, polisi juga harus tahu bahwa yang kami lakukan itu bukan sesuatu yang luar biasa saja dan bisa dilakukan oleh siapapun yang punya, dalam hal saya sebagai dokter gitu ya, biasa saja. Nah itu dia. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah keberanian dari banyak dokter, keberanian atau nyali dari banyak ahli digital forensik, dari para peneliti, dari para akademisi ya, yang punya ilmu yang super advance gitu. Jadi kalau seandainya semua orang yang punya kompetensi seperti saya, punya kompetensi seperti Mas Roy Suryo dan Rismon Sianipar, itu selesai ini urusannya ya. Nah ini yang paling lucu kan dibawa kepada ranah hukum. Nah ini kan lucu ya. Jadi ini kan orang yang melakukan kriminalisasi terhadap kami itu nggak bisa membedakan mana sebuah pekerjaan ilmiah yang sedang dilakukan oleh para peneliti dan mana sebuah yang bagi dia adalah pencemaran nama baik gitu. Nah kemudian ya, yang paling menarik lagi dari pemeriksaan sesi 1 tadi kan, sebagaimana hak saya ini sebagai tersangka ya, tentunya ini adalah level atau saat di mana saya boleh dong untuk melihat laporan polisi yang dilakukan oleh Joko Widodo, Lecumanan, Andi Kurniawan, Maret itu tadi ya para pelapor, para termul itu kan sudah waktunya orang sekarang saya tersangka kan. Tapi ternyata oleh satu dan lain alasan pemerintah nggak mau menunjukkan laporan itu. Karena iya kan laporan itu harusnya transparan dong. Ada laporan nomor berapa loh. Saya sebagai tersangka saya mesti lihat dong laporannya apa, konteksnya apa, bukan cuma nomor laporan begini kan gitu ya. Ya jadi juga nggak nyambung. Jadi itulah yang membuat memang betul-betul reformasi kepolisian itu diperlukan untuk membuat kepolisian menjadi jauh lebih profesional. Maka saya sangat berharap ya dengan duetnya Profesor Jimli Asidiki dan Profesor Mahfud MD itu bisa mendobrak hal-hal seperti ini. Karena memalukan loh. Masa polisi nggak tahu kalau apa yang kami lakukan itu baru di level dasar dari sebuah ilmu ya, ilmu kedokteran paling dasar, anatomi fisiologi, ilmu digital forensik juga yang semester 3 sampai 5. Jadi bukan sesuatu yang sangat-sangat istimewa apa yang kami lakukan. Dibutuhkan nyali, keberanian dari seluruh rakyat Indonesia. Dan saya sangat membutuhkan dukungan bagi Anda semuanya. Ayo kita bangkit bersama untuk menegakkan kebenaran, untuk membuat Indonesia menjadi jauh lebih baik di masa mendatang. Presiden Prabowo sudah menunjuk perangkat reformasi Kapolri. Kita dari luar, kita rakyat mendorong untuk benar-benar terjadinya reformasi kepolisian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu yang menarik dari 20 pertanyaan itu, 2 baru mengarah ke tentang perkara ini, tapi menariknya di sini ya. Pak, itu sepertinya ada dari IPB itu, yang mendukung Anda itu di belakang itu kayak. Tapi no problem lah. Saya ingin sampaikan yang menariknya apa, ada 2 pertanyaan. Yang dari pertama saya mengatakan teori penghinaan itu mereka udah harus saling kenal. Nah kebetulan Bu Tifa ini tidak kenal, dengan pelapornya tidak kenal, dengan Pak Jokowi tidak kenal. Kita semua tahu Pak Jokowi betul ya. Kita semua tahu, tapi belum tentu kenal. Karena delik penghinaan itu orang harus mengarahkan kepada siapa penghinaan. Jadi itu menariknya pertanyaan, dan insya Allah kalau diarahkan ke sana ya mudah-mudahan dari awal kita memiliki keyakinan lolos. Karena apa? Karena delik penghinaan itu berangkatnya harus orang saling mengenal, dia berkeinginan menghina dan kepada siapa hinaan itu ditujukan.
Apalagi kalau seorang peneliti tidak bisa dianggap menghina. Karena kebetulan kita juga memiliki undang-undang keterbukaan informasi publik. Di pasal 4 itu di ayat D diperbolehkan ketika sudah menjadi rahasia publik itu dikutip itu boleh ya. Nah, kira-kira itu dulu karena kami janjinya tadi pukul 12 sampai 13 gitu ya. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih dukungannya untuk semua. Ancient secrets on crumbling walls. Dragons sleep, but they always wake. Treasure calls for the bold to take. Strings of the violin cry out low. Haunted by stories we'll never know. Every step a gamble deep below. The dungeon's heart begins to glow. Roll the dice and feel the thrill. Fate decides whose blood will spill. Courage breaks where fear stands still. Roll the dice, it's the devil's will. Echoed whispers through the halls. Ancient secrets on crumbling walls. Dragons sleep, but they always